Kan ya, bukan hanya pelanggan, bahkan itu temennya sendiri. Temannya Itu sendiri. sudah berdiri di depan, di mobil, di parkiran, bilang ini tutup katanya. Oh, jadi pandangan Padahal orang lain buka. itu seakan-akan tutup ya, Ustaz? Betul. Itu. Atau ada satu rumah yang dia itu setiap orang tinggal situ banyak yang sakit. Iya. Ganti-gantian, Iya, habis memang ini ada seperti itu, sakit, Ustaz. sembuh, nanti sakit. Nah, itu rumah-rumah yang dia terkena ain, sumpah serapah, Iya. kebencian. Tuyul itu kan bagian dari jin ya, Ustaz? Ya. Itu dia tidak bisa mengambil uang di ATM, bisanya cuma di orang-orang yang umum aja seperti kita. Itu Ya. apa benar seperti itu, Ustaz? Kasus yang kemudian seorang mahasiswi diculik di alam jin itu, dia mengatakan, saya bertanya sama dia, apa yang kamu lihat di alam jin sana? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Saya sedang bersama dengan salah satu guru saya, yaitu Ustadz Ariza Abdurrahim. Assalamualaikum, Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Insyaallah, Ustadz, pada kesempatan kali ini kita akan sedikit membahas tentang ruqyah nih, Ustadz. Ya. Ustadz selaku ketua daripada KHI, Quranic Healing Internasional, ya, Ustadz. Ya, Quranic Healing. Ya, yang pertama mungkin boleh dijelaskan sedikit tentang KHI itu, Ustaz. Seperti apa? Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ya, alhamdulillah berbahagia pada kesempatan kali ini bisa silaturahmi, kemudian berbagi sedikit ilmu, karena pada hakikatnya ilmu syar'i, ilmu daripada agama itu begitu luas, dan ini sekelumit yang kemudian bisa kita sama-sama untuk saling berbagi. Ya, berbicara tentang ruqyah, perlu dipahami adalah bahwasannya ruqyah ini adalah pengobatan, salah satu pengobatan yang dari langit langsung. Iya. Ya, karena dari Al-Quran, dari Al-Quran. Karena pengobatan yang kemudian yang telah dicontohkan dan disyariatkan yang pada umumnya diketahui itu hanya ada dua yang dari langit. Yang pertama adalah ruqyah syariah, yang kedua ada al-hijamah atau berbekam. Iya. Nah, walaupun pada kenyataan di lapangan banyak daripada saudara-saudara muslim yang mengatasnamakan tibbun nabawi, tetapi itu di luar daripada pengobatan-pengobatan yang sebenarnya dianjurkan secara langsung daripada Nabi atau daripada langit. Bahwasannya itu hanya ada dua, yaitu ruqyah syariah dan al-hijamah, yaitu berbekam. Karena itu banyak rujukan daripada hadis-hadis daripada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian berbicara tentang apa itu Quranic Healing. Quranic Healing itu adalah satu komunitas, ya, berawal daripada perkumpulan daripada peruqyah yang ketika itu sekitar tahun 2014 itu banyak bertebaran di mana-mana, tapi tidak ada wadah. Tidak ada wadah yang mempersatukan, seolah-olah hanya berjalan masing-masing sendiri-sendiri. Maka penting satu wadah yang kemudian ada payung hukum, karena suka tidak suka memang kita berada di negara hukum. Maka kita butuh wadah yang awalnya QHC, Quranic Healing Community, maka kita satukan, maka kita waktu itu bentuk di tahun 2014 Quranic Healing Indonesia, KHI, ya. Kemudian berkembangnya waktu, maka alhamdulillah guru-guru saya, kemudian ada beberapa teman-teman juga yang Allah perkenankan, mudahkan itu berbagi ilmu juga, bukan hanya di Indonesia, sehingga terbentuklah beberapa daerah seperti Malaysia, Hong Kong, Thailand, bahkan kemarin ada saudara kita ada di Timur Tengah yang buka praktek juga di sana, pengobatan ruqyah syariah. Maka kita rubah waktu itu, kalau tidak salah sekitar tahun 2017, menjadi Quranic Healing Internasional, yang dengan tujuan untuk bagaimana mengcover, untuk membedakan kenapa kita bawa nama background ruqyah syariah, karena ruqyah yang kemudian menjadikan pakemnya adalah sesuai dengan tuntutan daripada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena hari ini ada yang coba
mengambil mengatasnamakan ruqyah yang sekarang lagi viral. Iya, Dan iya. itu yang kita punya batasan-batasan untuk bagaimana ini yang syar'i, ini yang tidak syar'i, seperti iya, itu iya. insyaallah. Berarti bukan hanya di Indonesia Ustaz ya, kiai ini ya. Ya, Ada alhamdulillah di beberapa negara di beberapa dunia ini. negara. Bahkan sekarang juga sudah bermunculan daripada komunitas-komunitas yang lain yang kemudian alhamdulillah kita bahu-bahu ya untuk sama-sama membantu saudara-saudara muslim bahwasanya ini ada terapi yang kemudian dianjurkan Iya. dalam Islam seperti itu. Iya Ustaz. Berbicara masalah ruqyah nih Ustaz, ini kan umumnya ruqyah itu kita laksanakan, kita lakukan ketika memang ada seseorang yang terkena gangguan jin Ustaz. Iya. Baik itu sihir ataupun santet ataupun apapun itu, misalnya kita ke tempat-tempat yang memang dianggap banyak jinnya, angker gitu katakanlah seperti itu. Iya. Itu yang kemudian membuat seorang untuk meruqyah orang yang kesurupan ataupun sebagainya atau yang penyakitan. Kembali ke awal bahwa penyebab awalnya itu apa Ustaz? Faktor penyebab orang itu bisa kemasukan jin dan ada juga yang mungkin sulit untuk kemasukan jin. Apakah faktor keimanan itu menjadi faktor utama atau bagaimana? Jadi orang yang bisa terbebas daripada gangguan jin itu bukan hanya tentang keimanan. Iya. Bukan cuman itu. Studi kasus ketika kita meruqyah seorang penghafal Al-Qur'an. Ya, bahkan hafal Quran tapi hafal kemasukan Quran, jin. bisa kena gangguan jin. Ternyata apa? Ternyata itu kesempurnaan daripada Islam. Bahwasannya pernah Nabi bersabda, Muslim yang lebih dicintai daripada Muslim yang lemah. Iya. Artinya nggak hanya secara amalan yaumiyah, nggak hanya secara apa kemudian keimanan, tapi fisik yang sehat, ya. Sebagaimana Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam itu dikatakan nggak pernah sakit kecuali ketika menjelang kematiannya, dan beliau terkena ujian yang berupa guna-guna daripada orang Yahudi. Ya, itu yang kemudian menunjukkan bahwasannya fisik yang sehat, kemudian juga hati yang bersih. Hati yang bersih. Ada orang, bukan kita mengatakan bahwasannya orang keimanannya bagus kemudian 100% baik juga, gitu ya. Ada yang ibadahnya dia sudah bagus, tapi ternyata hati terkadang ketika ada penyakit hati ya. Bukan hanya suuzon atau itu bukan, tetapi misalkan ketika dia tertimpa ujian, hatinya ketika dia sedang futur iman, sedang lemah, kemudian membuat hatinya itu sedikit mengeluh dengan takdir Allah, akhirnya syaitan bisa masuk. Seperti itu. Jadi bukan hanya faktor daripada keimanan saja, tapi Islam ini ingin mengajarkan suatu kesempurnaan syumul daripada syariat, bahwasanya semua harus dijalani. Dan contohnya adalah baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Baik, Ustaz. Untuk selanjutnya sebagai orang umum nih Ustaz. Seperti saya sendiri misalnya, saya kan tidak tahu nih apakah ada jin atau tidak di tubuh saya. Untuk indikator yang bisa kita lihat gitu dalam diri kita, ada tanda-tandanya nggak itu Ustaz? Tanda-tanda gangguan jin ini banyak ya, tetapi dengan kategori yang sedikit terjadinya itu bisa dikatakan sering mungkin. Contoh misalkan yang paling banyak orang jumpa itu adalah mimpi buruk. Mimpi buruk ya. Mimpi buruk. Salah satu tanda. Salah satunya. Tapi sering ya. Bukan pernah. Kalau pernah, saya pikir semua manusia, hampir semua manusia akan pernah merasakan itu. Ya, mimpi buruk bisa jadi karena beban pikiran akhirnya mimpi buruk, gitu ya. Tetapi sering. Kemudian lagi misalkan ketindihan atau urep-urep kata orang kan. Kemudian lagi bisa melihat penampakan, merasakan kelebatan-kelebatan, ya. Kemudian juga misalkan dari segi ibadah, ketika wudhu batal terus, ya kan. Kemudian juga ketika sholat sering sekali lupa rokaat, ya, jumlah rokaatnya berapa ini, sudah sujud 2 kali apa belum, jangan baru sekali, ya. Tetapi ini parah, keseringan gitu. Keseringan. Nah, bukan pernah ya. Bukan hanya pernah. Kalau pernah saya juga pernah. Pernah. Ya, seperti itu. Kemudian lagi misalkan bisa meramal. Bisa meramal atau juga mengalami dejavu. Nah, dejavu itu merasakan suatu kejadian yang seolah-olah pernah terjadi. Misalkan juga dia ke suatu tempat,
Dia menganggap kayaknya pernah nih ke tempat ini, padahal belum pernah ke sana. Nah, itu juga salah satu indikasi. Ingat, hanya sekedar indikasi. Dan hanya bisa dibuktikan dengan ruqyah. Nah, jadi nggak bisa, Pak, saya ada jin nggak? Ya nggak bisa, kita nggak bisa mengetahui. Harus dengan kita langsung ruqyah langsung. Sebagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam apabila ada orang sakit, Nabi memanggil dia. Ya, tidak ada dari jarak jauh. Kemudian Nabi membaca qomat qamit, tiba-tiba di ujung sana ada yang kesurupan. Enggak, Nabi mengajarkan ada yang sakit bawa kemari, kemudian Nabi meruqyahnya. Seperti itu. Tapi untuk penyakit medis dan juga penyakit yang ditimbulkan oleh jin, itu mendiagnosanya seperti apa? Misalnya kan orang sakit perut, bisa jadi itu mungkin emah, mungkin bisa jadi, ataupun ada gangguan sihir yang mungkin kan ada itu banyak kemasukan paku ataupun barang-barang yang tajam di dalam perutnya. Itu bagaimana itu, Ustaz, membedakannya? Iya, jadi pembedaannya adalah ketika yang pertama, ketika dicek itu tidak ada penyakitnya tapi sakit. Nah, gitu. Kayak tadi siang saya meruqyah seorang wanita yang indikasinya seperti stroke, tapi dicek semuanya sehat semua. Ke dokter sehat berarti? Ke dokter sehat, sampai ke dokter spesialis. Itu nggak ada masalah, tapi sakit. Seperti itu. Sulit berbicara, itu kan persis dengan penyakit stroke, tapi tidak ada penyakitnya. Cek lab, kemudian ronsen, macam-macam sudah dilakukan, tidak ada penyakitnya. Tapi ada juga memang syaitan itu dia pintar, dia menipah daripada penyakit, sehingga mengakibatkan orang itu fokus pada penyakit yang pengobatan medis tapi tidak kunjung sembuh juga. Berarti itu syaitan yang dia menimpal daripada penyakit-penyakit yang sifatnya medis. Nah, sebenarnya dalam terapi ruqyah juga bukan hanya penyakit yang sifatnya gangguan jin saja yang diruqyah, tapi penyakit medis pun kita sering sekali meruqyah. Bisa juga melalui ruqyah ya, pengobatan penyakit medis. Iya, karena di dalam Al-Qur'an jelas Allah berfirman, "Wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa syifa." Ya, Al-Qur'an ini menyembuhkan, syifa. Jadi bukan obat Al-Qur'an ini, tapi syifa, dia menyembuhkan. Allah nggak bilang Al-Qur'an itu dawa. Dawa itu apa? Obat. Orang sakit minum obat belum tentu sembuh. Tapi Al-Quran ini sifat dia menyembuhkan. Dan Allah nggak pernah bilang Al-Quran untuk gangguan jin. Enggak, karena ada bangsa jin yang membaca Al-Quran. Artinya semua penyakit yang sifatnya mengganggu, Al-Quran bisa menyembuhkan insya Allah. Tetapi walaupun dengan catatan-catatan. Dengan metode tertentu. Dengan metode tertentu. Ya, seperti misalkan saya membuka terapi untuk orang-orang yang belum punya keturunan. Bisa insya Allah. Banyak yang sudah ikut. Kemudian terapi lagi untuk penyakit kanker. Kita menterapi penyakit lupus. Bahkan kemarin kita menterapi orang-orang yang terkena penyakit, saya katakan ini penyakit, yaitu homoseksual atau LGBT. Dan jangan pernah kita katakan ini harus dilindungi, tapi ini sakit. Kita obati, alhamdulillah. Karena memang keinginan yang kuat, maka Allah kabulkan juga. Gitu. Jadi jangan sampai karena paksaan. Jadi kalau penyakit ya yang sifatnya medis, non medis, kemudian psikis, dengan Al-Quran bisa. Karena penyakit seperti itu tidak bisa dengan medis mungkin. Iya betul, seperti itu. Tidak bisa dengan motivator juga untuk mengubah seorang LGBT menjadi normal kembali itu. Memang dan harus tenaga dari kebatinan, dari ruqyah, dari hidayah Allah. Pendekatan melalui daripada rohaninya. Seperti itu. Ini Ustaz, banyak fenomena di tempat saya juga ada, Ustaz. Jadi ada seseorang yang kesurupan, mengakunya yang kesurupan ini ngomong bahwa dia adalah neneknya yang orang yang kesurupan, ataupun kakeknya atau siapapun dia. Dan ketika diajak berbicara, kadang minta yang aneh-aneh, Ustaz. Kadang minta makan lauknya harus ayam atau harus telur. Kadang minta kopi, minta rokok. Itu bagaimana sebenarnya, Ustaz, yang keadaannya seperti itu? Kopinya pahit apa kesel? Jadi fenomena seperti itu perlu dipahami bahwasannya ini kita secara akal nih. Dalil nantilah, pakai akal dulu nih ya. Orang yang kemudian mati, tugas daripada malaikat Israel mencabut nyawa. Ini sudah jelas. Orang beriman harus mempercayai ini. Dicabut nih ruh daripada orang
yang kemudian telah rezekinya sudah habis di dunia, kata Nabi. Dicabut, kemudian ditaruh di mana? Di alam kubur kan? Alam barzah ya. Alam barzah. Setelah itu siapa yang mendatangi? Malaikat apa? Munkar Nakir. Ada riwayat yang mengatakan man robuka. Ini sudah jelas orang Islam yang mengakui bahwasannya Allah itu adalah Tuhan, Nabi Muhammad SAW itu adalah Rasul, Al-Quran itu adalah kitab. Semua sepakat dan tidak ada ikhtilaf di situ. Bahwasannya akan menjalani kehidupan setelah kematian, yaitu alam barzah. Akan dipertanyakan. Nah, ketika tiba-tiba ada fenomena yang mengatakan roh penasaran, tiba-tiba ruhnya keluar memasuki cucungnya. Ini pertanyaannya nanti malaikat Munkar Nakir ini nanya siapa? Nah, dia bisa protes dong sama malaikat Israel. Ini sekali lagi kita pakai apa namanya akal dulu nih. Secara akal aja udah nggak nyambung kalau kita memang betul-betul orang Islam. Lalu siapakah itu? Kita jangan pernah lupa bahwasannya setiap hamba Allah yang dia melahirkan anak manusia, yaitu ibu kita, maka ibu pun punya jin yang namanya jin korin. Jin korin. Korin ini artinya nempel. Setiap manusia ada. Setiap manusia, bahkan jangankan kita, Nabi SAW mengatakan aku punya, tetapi dengan kekuasaan Allah, jin ini sudah Allah tundukkan untukku. Seperti itu. Nah, korin ini, korin ibu kita pun melahirkan. Nah, anak korin itu yang ikut kita. Maka korin ini sedari kecil dia sudah mengganggu kita. Dengan cara apa? Ketika dia lahir dia langsung cubit kita, kata Nabi. Maka anak bayi itu juga nangis. Kejahilan daripada jin korin. Jadi salah satu ilmu tentang menangisnya anak bayi itu karena dicubit jin. Iya, salah satunya seperti itu. Ya. Jin korin inilah yang kemudian sering sekali merusak daripada akidah umat. Ya. Jadi ketika orang tersebut mati misalkan kecelakaan di satu persimpangan, maka korin ini yang kemudian hadir, dia yang menyerupai daripada orang yang di situ. Ya, itu yang kemudian menakut-nakuti seolah-olah ada roh penasaran. Atau dia kembali ke rumah masuk kepada raga orang, dia mengatakan begini-begini. Seperti itu talbis, tipu daya setan. Hati-hati. Tipu daya setan sebenarnya seperti itu ya. Bukan benar-benar nenek kita yang sudah meninggal ya. Seperti itu. Beberapa waktu yang lalu, belum lama Ustaz, teman saya dia punya toko Ustaz. Dan dia mengatakan bahwasanya dia curiga tokonya itu diguna-guna sama orang karena sebelumnya rame tokonya Ustaz. Rame terus, tiba-tiba. Toko apa itu? Gimana? Toko apa? Toko pakaian Ustaz. Toko pakaian. Terus kemudian dia bertanya kepada saya ingin diruqyah ataupun ingin memanggil orang-orang yang memang mumpuni dalam hal tersebut. Untuk bagi saya sendiri Ustaz, apakah ada indikasi tertentu Ustaz ketika toko kita sepi? Apakah memang keadaan lingkungan kita memang sepi ataupun ada gangguan jin kiriman orang karena mungkin iri atau yang lain-lain? Ada tanda-tandanya nggak Ustaz? Ya, saya ingat ini kisah salah satu guru saya baru tadi pagi kita coba saling sharing. Beliau punya salah satu tim yang timnya ini dengan ikhlas dia meruqyah banyak orang tanpa dibayar. Maka suatu ketika dia ini merasakan sakit di tubuhnya dan beberapa pasien itu yang datang nggak jadi. Ternyata apa? Ketika dia rutin lakukan ruqyah mandiri bacakan Al-Baqarah di tempat dia biasa menerima tamu, nah, tiba-tiba dia didatangi jin yang berkepala manusia. Nah, jin berkepala manusia yang kemudian dia mengatakan bahwasannya dia sudah kalah dengan bacaan orang yang murid guru saya tadi itu juga yang rutin membacakan Al-Baqarah di tempat dia sering menerima tamu tersebut. Dan ditemukanlah beberapa buhul di pojok-pojok rumahnya itu berupa ikatan-ikatan sihir. Dan itu menjadi sekali studi kasus yang kemudian kami temui di lapangan, termasuk juga saya, bahwasannya tempat usaha itu bisa untuk ditutup. Ya, pernah suatu ketika ada tempat makan di wilayah Bandar Lampung di daerah Wayah Halim. Itu dia buka, bahkan itu ada pelanggan ya, bukan hanya pelanggan, bahkan itu temannya sendiri. Itu sudah berdiri di depan di mobil di parkiran bilang ini tutup. Katanya. Oh, jadi pandangan padahal orang lain buka. itu seakan-akan tutup ya Ustaz? Betul. Itu kalau tempat usaha yang katakanlah toko pakaian dan sebagainya, itu ditutup. Ada juga yang dibuatnya itu kalau dia makanan banyak kasus. Misalkan
warung makan nih, warung makan masaknya pagi, ini jam 10 masakannya sudah basi. Gitu. Bahkan kemarin kita salah satu rumah makan Jadi itu melakukan pesanan online, ya, makan tersebut nasi bungkus itu sampai di tempat pembelinya, ketika dibuka itu nasi itu ada kalajengkingnya. Nah itu beberapa kali, bukan hanya sekali. Beberapa jadi cara pembeli. jin untuk memanipulasi agar toko ataupun rumah makan kita itu tidak laku, berbagai macam cara. Berbagai macam cara, ada bisa yang dengan seolah-olah tutup, ada yang makanannya aneh, ada ditemukan ya basi, rasanya jadi nggak enak, atau makanannya ditemukan binatang-binatang seperti itu. Wallahu a'lam. Ya Ustaz. Kemudian Ustaz, di beberapa video saya pernah melihat Ustaz bahwa orang yang kesurupan itu ketika diruqyah malah jinnya tertawa dan kemudian membacakan Al-Quran juga dengan bacaan yang kadang lebih fasih dari orang yang meruqyah. Itu bagaimana Ustaz? Iya, ketahuilah bahwasannya kehidupan bangsa jin itu sama dengan kehidupan manusia. Jadi saya pernah meruqyah salah satu mahasiswi di salah satu universitas negeri di Lampung. Dia pernah mengatakan, saya pernah kesasar di alam jin. Itu kurang lebih di alam jin. Iya, 3 hari. Jadi ada manusia itu yang dia bisa sampai ke alam jin itu ada. Ya, contoh ketika Nabi SAW pernah hilang, kemudian Nabi ditemukan. Ternyata Nabi itu dibawa oleh beberapa bangsa jin yang ke alamnya, kemudian Nabi mendakwahi mereka semua. Ya, dalam surat Al-Jin itu kan ada dijelaskan. Nah itu pertama. Kemudian dalil juga tentang seorang laki-laki di zamannya Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, yang dia hilang, istrinya mengadu, yang kemudian istrinya mengatakan, boleh nikah lagi nggak? Kalau 2 tahun nggak pulang boleh, kata Umar bin Khattab. Ternyata pulang, dan dia mengatakan, Umar bertanya, kamu kemana selama ini? Dia mengatakan, saya ditangkap oleh kerajaan jin. Nah, ini kisah-kisah sahih yang terjadi zaman Rasulullah dan zaman Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Ya, jadi nah, jadi kasus yang kemudian seorang mahasiswi diculik di alam jin itu, dia mengatakan, saya bertanya sama dia, apa yang kamu lihat di alam jin sana? Dan mereka melihat, dia mengatakan kehidupannya sama persis dengan kehidupan kita, tetapi dia bilang warnanya cuma satu. Dia bilang warnanya kayak abu-abu, seperti perpindahan antara mau maghrib, jadi seperti mendung, gelap, agak gelap seperti itu. Aktivitasnya sama, mereka punya rumah, mereka beranak pinak, ya menikah dan sebagainya, makan dan minum. Jadi ini kita simpulkan bahwasanya jin juga, mereka itu, kata ulama mengatakan, jadi syaitan itu bangsa jin, mereka itu ada yang muslim, ada yang kafir, ada yang muslim tapi munafik. Mereka juga membaca Al-Quran. Muslim yang tidak taat. Muslim yang tidak taat. Jadi seperti itu. Jadi wajar kita ketemu ada jin yang bisa membaca Al-Quran. Maka penting dalam ilmu terapi ruqyah itu bukan hanya pandai untuk membaca Al-Quran saja, tapi mengetahui di mana letak-letak di mana bangsa jin itu mereka itu takut atau titik lemahnya. Contoh dalam terapi ruqyah, ketika kita jumpai jin ini dia fasih membaca Al-Quran, ada titik lemahnya. Contoh misalkan di belakang telinga. Selain kita membacakan Al-Quran, kita tekan juga di situ. Oh, jadi tetap masih ada solusi ya? Masih ada solusi, insya Allah. Walaupun jinnya jin Islam yang taat mungkin katakanlah, tapi dia mengganggu, tetap ada solusi untuk bisa mengeluarkan dia. Walaupun dia punya bacaan yang lebih bagus. Iya, seperti itu. Jadi nggak usah khawatir lah. Gitu. Kemudian Ustaz, saya pernah baca juga bahwasanya tuyul itu kan bagian dari jin ya Ustaz? Iya. Itu dia tidak bisa mengambil uang di ATM, bisanya cuma di orang-orang yang umum aja seperti kita. Itu apa benar seperti itu Ustaz? Iya, jadi memang ini beberapa kali sih saya dapat pertanyaan seperti ini. Tentang kok tuyul nggak bisa nyuri. Ngapa nggak nyuri di bank aja Ustaz? Uangnya lebih banyak. Iya, yang pertama, tuyul itu dia bergerak sesuai akad. Ya, akad tujuannya. Nah, dia harus jelas ini dengan uang si pemelihara tuyulnya. Betul, harus akadnya jelas ini uang punya siapa, atas nama fulan dan fulan bin fulan, maka
rata-rata tuyul itu dia bekerja kepada satu rumah seperti itu. Tujuannya jelas. Ini Fulan bin Fulan punya rumah di sini, punya duitnya sekian. Ya dia berangkat itu. Dan yang kedua, itu yang saya bilang tadi. Jadi jin itu adalah kehidupan yang sama seperti kita. Mohon maaf, jadi bangsa jin yang modelnya tuyul, ya. Ini kisah tentang Abu Hurairah radhiyallahu anhu yang menjaga daripada Baitul Mal. Iya, iya. Nah, itu kurang lebih kan sama ya seperti tuyul. Ya kan dia mencuri makanan daripada Baitul Mal. Nah, bangsa jin ini ya, yang dia tuyul ini, mohon maaf, ini adalah jenis-jenis jin yang bahasanya yang rendahan, atau bisa kita katakan itu yang apa ya, yang otaknya ini bodoh-bodoh. Iya, iya. Dan kehidupan mereka sama seperti kita. Jadi ketika dia mau mencuri, mohon maaf, jangankan mesin ATM, itu jin, kalau kita lempit duit, misalkan nih masuk dalam casing handphone, itu dia pun nggak tahu, karena mereka itu bodoh. Itu jin-jin yang bodoh itu, rata-rata seperti itu. Nggak bisa gitu. Ya kita tutup, masukkan dalam lemari, apalagi kalau misalkan kita tutup sesuai dengan syariat, dengan niatan menjaga baca bismillah. Nah, itu mereka nggak bisa seperti itu. Jadi salah satu caranya agar terhindar dari tuyul ini dengan membaca kalimat-kalimat Allah ya. Minimal baca bismillah ataupun dalam tumpukan uang. Iya, Ustaz. Kemudian Ustaz, ada juga gangguan ataupun penyakit manusia itu dari penyakit ain, Ustaz. Penyakit ain itu apakah ada hubungannya juga dengan jin, atau memang itu kan dari pandangan ya, Ustaz? Ada hubungannya dengan jin apa tidak itu, Ustaz? Ain itu adalah gangguan yang disebabkan pandangan mata. Jadi ain ini sebenarnya gangguan jin yang sifatnya tanpa ritual. Bukan ke dukun, bukan ke tempat seperti itu. Ada namanya ainul hasad, kebencian orang, sumpah serapah, laknat kepada sesuatu tempat. Sebagaimana ketika zaman Rasulullah SAW, ada seorang laki-laki yang menunggangi kuda, kudanya sedikit mengamuk, kemudian dia terjatuh dan mengatakan, terlaknatlah kuda ini. Maka Nabi SAW mengatakan, saya tidak akan mengendarai kendaraan yang sudah dilaknat. Ucapan-ucapan sumpah serapah itu nggak boleh. Contoh satu rumah, saya pernah di lingkungan sini, ada satu rumah yang setiap orang tinggal di situ kepala keluarganya meninggal dunia. Ini sudah yang kesekian kalinya. Seperti itu. Dan perlu diyakini bahwasannya bisa jadi rumah tersebut dihasilkan daripada pengambilan yang tidak baik, mengakibatkan sumpah serapah seorang yang tersakiti dari tempat tersebut. Bagian dari ain juga, Ustaz. Sumpah serapah. Atau ada satu rumah yang dia itu setiap orang tinggal itu banyak yang sakit. Ganti-gantian, habis ini sakit, sembuh, nanti sakit. Nah, itu rumah-rumah yang dia terkena ain, sumpah serapah, kebencian, hasad seseorang. Karena bisa bersabda, ainul haq. Ain itu benar adanya, kata Nabi. Kemudian ada juga ain itu yang sifatnya kekaguman terhadap sesuatu. Saya punya sahabat yang memang dia punya kena gangguan jin. Suatu ketika dia nggak pernah dan dia nggak mau diruqyah. Karena meruqyah orang yang nggak mau diruqyah itu nggak bisa. Tidak bisa. Nggak bisa, karena harus penuh kesadaran dari orangnya. Karena harus ada niat ya. Karena ruqyah ini bentuknya pertobatan kepada Allah. Maka suatu ketika saya berjalan dengan dia, melihat ketika itu kebun daripada pepaya. Itu buahnya bagus-bagus. Orang itu mengatakan, bagus banget nih katesnya nih. Dia puji-puji itu katesnya bagus, pasti manis. Itu setelah kami berangkat pulang, kami temui kebun kates itu layu semua. Secepat itu. Karena ain itu dia lebih cepat daripada takdir, kata Nabi. Itu hadis itu. Hadis itu. Lebih cepat. Maka di akhir zaman, kata Nabi, umatku ini akan banyak orang yang mati disebabkan karena penyakit ain. Seperti itu. Ada anak kecil yang dia sudah 2 tahun lebih, dia sudah bisa jalan, bisa bicara. Si ibunya ini hobi nih masang foto anaknya di media sosial. Akhirnya mengakibatkan anak ini, kalau istilah bahasa kita itu di-upgrade ulang lagi. Jadi nggak bisa ngomong, nggak bisa bicara, nggak bisa jalan. Akhirnya kita ruqyah. Dan itu alhamdulillah sembuh seperti itu. Ada ainul jin juga. Contoh, misalkan kita ke tempat-tempat yang kiranya kurang baik, kemudian di situ kita berbuat
yang nggak baik, ya buang air kecil sembarangan, ya mengakibatkan jin merasa terganggu, maka dia melaknat kita sehingga menjadikan kita terkena gangguan jin, terkena al-ain daripada tempat tersebut yang ada bangsa jin ya. Ya, jadi Ustaz, berbicara masalah penyakit ain ini harus hati-hati dengan dua hal ya. Yang pertama, jangan mudah mencela ataupun mengatakan buruk kepada orang lain ataupun sesuatu, bahkan pepohonan sekalipun. Yang kedua, jangan mudah untuk mengatakan sesuatu bagus tanpa menyebut nama Allah, Ustaz. Ya, maka penting kita menyebut nama Allah, menzikirkan. Misalkan melihat sesuatu yang indah, misalnya kayak tadi ada orang posting anaknya yang misalnya imut, cantik itu. Maka penting kita juga membaca Masya Allah, Tabarakallah. Iya. Harus ada Allahnya. Iya. Hakikatnya itu anugerah dari Allah itu. Iya, betul. Ya, benar. Ini Ustaz, misalnya nih Ustaz, ada orang yang kesurupan dan orang yang di sekitarnya susah untuk ditemui seorang ustadz ataupun orang yang meruqyah. Nah, untuk orang awam nih Ustaz, jika ingin meruqyah orang yang kesurupan, standarnya seperti apa Ustaz? Bacaan-bacaan yang dilafalkan ataupun apa yang harus dilakukan Ustaz? Ya. Jadi standar minimal dalam ruqyah itu bisa membaca Al-Fatihah, ayat kursi, Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas. 5 ini saja sudah cukup. Kemudian mengetahui titik-titik lemah daripada bangsa jin. Satu saja saya kasih contoh ya, titik lemah dan insya Allah mampu menyadarkan orang yang kesurupan, yaitu titik di bawah hidung. Di bawah hidung? Ya, ini titik kesadaran seseorang. Ya, ditekan agak kuat ya nekannya, bukan hanya ditempel, ditekan saja sambil dibacakan beberapa ayat Al-Quran yang kita mampu. Ataupun misalkan terkadang kita membaca Al-Quran kalau ada orang kesurupan udah gugup, baca Bismillah aja, Bismillah, 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 sambil panggil namanya insya Allah sadar. Terus kalau kita misalnya Ustaz mau tiba-tiba lewat di tempat yang menurut orang umum masyarakat setempat itu dikenal angker Ustaz, banyak gangguan misalnya di sebelum-sebelumnya, apa nih Ustaz tipsnya? Ya, Nabi SAW mencontohkan membaca doa a'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq, atau kita berlindung kepada Allah dengan ayat-ayat, dengan kalimat-kalimat yang agung, atau bisa juga membaca bismillahillazi la yadurru ma'asmi syai'un fil ardh wala fis sama' wa huwas samiul alim. Enggak hafal juga minimal baca a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya, berlindung kepada Allah. Nah, iya, seperti itu. Ya. Kalau misalnya lagi marak santet nih Ustaz. Misalnya kan lagi pemilu ataupun ada persaingan pada masyarakat, itu kan orang-orang pada khawatir disantet, khawatir untuk disakiti. Bentengnya seperti apa Ustaz kira-kira? Bentengnya sebenarnya amalan yaumiyah atau amalan harian manusia itu sudah cukup ya, dengan cara sholat 5 waktu, disempurnakan sholatnya. Laki-laki di masjid tepat waktu, kalau perempuan hanya tepat waktu saja sudah cukup, nggak perlu di masjid. Bukan nggak perlu ya, lebih utama dia di rumah. Kemudian menjaga wudhu, zikir pagi petang, kemudian membaca doa-doa pembentengan. Sebagaimana kisah Syekh Wahid Abdus Salam, beliau ketika meruqyah seseorang yang kesurupan, maka jin yang dalam tubuh orang itu mengatakan, saya akan masuk ke tubuh kamu. Maka Syekh Wahid mengatakan, silakan masuk tubuh saya. Tapi tiba-tiba jin itu mengatakan, saya nggak bisa masuk tubuh kamu. Kenapa, kata Syekh Wahid? Karena itu kejadiannya di sore hari. Maka kata jin itu, saya nggak bisa masuk ke tubuh kamu karena kamu telah terjaga. Setelah selesai sholat tadi, saya tahu kamu membaca doa sebagaimana hadis Nabi yang mengatakan, setiap selesai sholat subuh dan asar baca 100 kali la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Itu 100 kali dia akan dijaga. Kalau dia baca pagi, maka dia akan dijaga sampai sore hari. Dia baca sore, maka akan dijaga sampai dengan besok pagi. Seperti itu. Iya. Ini sama Ustadz Ariza ini selain ruqyah bisa melayani bekam, pasdu dan pengobatan lain. Iya, jadi ada komunitas panah juga Ustaz ya. Oh, iya. Itu apa aja itu Ustaz? Iya. Kalau boleh tahu supaya teman-teman yang di Bandar Lampung khususnya bisa dengan
mudah mengenali Ustaz. Iya, jadi kalau saya secara pribadi coba belajar, bukan sudah baik, masih belajar untuk mengamalkan sunnah-sunnah Nabi. Ya, sunnah Nabi itu dari yang kecil sampai yang besar. Yang kecil ya banyak, ya misalkan memanjangkan janggut dan lain sebagainya. Sunnah Nabi banyak yang lain, misalkan saya mengobati seorang, membantu saudara muslim dengan cara mengkombinasikan bukan hanya ruqyah. Ketika ada yang baik pun nggak apa-apa, misalkan terapi perbaikan tulang. Ketika orang itu memang dia jadi gini, ada orang dia sakit disebabkan karena disposisi tulang atau bisa dikatakan saraf kejepit. Ya, saraf kejepit. Dan di situ ada gejala sihir. Ya, kita ruqyah sihirnya dengan ruqyah. Nah, tapi saraf kejepitnya kita sempurnakan lagi dengan pengobatan yang lain. Jadi kita kombinasikan. Makanya saya mempelajari juga dengan pengobatan-pengobatan yang lain. Ya, banyak terjadi. Perapian tulang, kemudian kita bekam juga, kita al-fasdu, kemudian ada gurah juga. Kalau al-fasdu itu apa itu, Ustaz? Al-fasdu itu dia pengeluaran darah kotor melalui pembuluh darah vena. Kalau berbeda dengan bekam ya? Beda. Kalau bekam dia pembuluh darah kapiler, dia di luar kulit. Maka penting juga belajar diagnosa. Diagnosa itu dari suara, dari gerak tubuh, dari warna kulit, kan berbagai macam, dengan menggunakan telapak tangan, lidah. Orang-orang. Iya, maka kita pun belajar diagnosa itu penting juga. Ya, pengobatan dari barat ketika baik pun ya kita pelajari, nggak apa-apa. Untuk kita sinergi. Ya, bukan berarti kita ini ruqyah nih gitu kan, anti dengan pengobatan, enggak. Mengambil gitu ya. baiknya. Mengambil baiknya, ya. Karena memang semua itu kalau ada kebaikan kita ambil. Yang jeleknya jangan kita ambil, seperti itu. Ya, pengobatan yang sifatnya baik kita kombinasikan. Terus tadi juga bisa membantu saudara-saudara kita yang mungkin agak tertunda dalam hal kehamilan juga bisa, Ustaz. Iya, kalau kenapa saya mendalami ilmu panahan atau rimayah, dalam ilmu panahan ini sendiri dia bisa menjadi wasilah pengobatan penyakit juga. Ada hubungan panah dengan penyakit? Ada. Ya, karena seperti apa, Ustaz? Ya, jadi karena gini. Ada orang dia bermain panah nih, contoh dia tarik. Dia sakit, berarti ada yang salah di situ. Ada yang salah, berarti main panahnya yang salah. Jadi kata Nabi, ada dua permainan yang malaikat itu datang. Malaikat datang? Malaikat datang. Ada dua permainan. Permainan pertama itu permainan antara suami dan istri. Ya, permainan suami istri, malaikat datang. Saya belum bisa main. Ya, sebagaimana Nabi dengan Aisyah radhiyallahu anha kejar-kejaran, itu disukai malaikat. Iya. Nah, karena itu merupakan kebaikan halal, gitu. Halal, ya. Nah, kemudian ada permainan yang kedua, yaitu apa? Orang yang melemparkan anak panahnya dengan busurnya. Itu malaikat berkerumun. Maka Nabi mengatakan kalau memainkan panah itu menggunakan adab, karena malaikat datang. Malaikat kalau sudah datang, yang kabur siapa? Setan. Maka penting juga orang yang kena gangguan jin bermain panah itu bagus. Dia memperbaiki tulang kalau manahnya itu dengan cara yang ulama praktekkan. Hari ini kita nggak tahu, ini panah nih olahraga Islam selesai. Tapi ternyata ilmu panah itu luas, dan saya pelajari ternyata begitu. Ketika kepala saya pusing, saya bermain panah, hilang sakit kepalanya. Karena ya alhamdulillah saya punya guru ya yang mengajarkan saya panahan, yang itu ternyata sangat efektif untuk memperbaiki tulang punggung yang sakit, saraf-saraf yang sakit. Itu dia terbentuk semua. Ya, mohon maaf, ini hari ini ada orang dia belajar. Setelah ikut komunitas itu tiba-tiba dia, mohon maaf, body bagus, tapi malah jadi LGBT. Iya, banyak. Ada yang salah berarti kan? Banyak. Olahraga tertentu kan malah jadi LGBT. Ada yang salah di situ. Iya. Ya, tapi kalau orang panahan, dia untuk laki-laki, ya itu membangkitkan dari apa? Daripada kejantanannya. Ya, jadi dia itu punya power di dalam hidupnya. Seperti itu, ya. Jadi salah satu, jadi sunnah Nabi ini tidak ada yang buruk, tidak ada yang gagal. Kok malah melakukan sunnah Nabi kok salah? Berarti bukan sunnahnya, orangnya yang bermasalah. Cara melakukannya mungkin tidak tepat juga. Seperti itu kurang lebih.
Ya. Ya jika mungkin teman-teman di sekitaran kita mungkin ada yang mau menemui Ustadz Ariza, bisa menghubungi kontak ataupun website ataupun Instagram, apa ada nggak Ustadz? Instagram Ariza Abdurrahim ada. Ariza Abdurrahim 88. Abdurrahim. Iya. Ariza Abdurrahim 88. Nanti di share ke deskripsi. Iya, kemudian sama Facebook juga Ariza Abdurrahim. Iya. Ariza garis bawah Abdurrahim 88. Ya, alamatnya di Bandar Lampung ya Ustaz? Iya, di Bukit Kemiling Permai. Iya. Ini terakhir Ustaz, closing statement dari Ustaz Ariza terkait dengan obrolan kita pada kesempatan kali ini sebagai penutup. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Saya mengajak kepada kita semua, khususnya untuk kaum muslimin, untuk kembali kepada apa yang telah dibawa oleh baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, bahwasannya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam itu merupakan suri teladan terbaik. Ya, ikuti Nabi, insya Allah selamat. Bukan hanya akhirat, dunia selamat. Jadi banyak orang yang mengatakan, yuk biar selamat nanti kamu di akhirat. Bukan cuma itu. Islam dibawa oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ini akan membahagiakan dunia dan akhirat. Dunia bahagia, akhirat juga bahagia. Ya, dari ibadah kita perbaiki, dari pengobatan juga kita kembali kepada Al-Quran, kepada Sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, ya, tanpa kita menyepelekan pengobatan yang lain. Seperti itu. Jaga ketaatan kepada Allah, insya Allah kita akan terbebas daripada keburukan-keburukan dari bangsa manusia maupun daripada bangsa jin, insya Allah. Ini Ustaz, saya biasanya setiap podcast itu ada pertanyaan terakhirnya, pertanyaan keramat Ustaz. Ya, jadi pertanyaannya, saat pertama kali kita melihat ataupun berjumpa dengan Nabi Muhammad SAW, apa yang akan pertama kali disampaikan kepada beliau? Ya, saya pernah berpikir seperti itu ya. Ketika Allah mudahkan bisa jumpa dengan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, pertama kali yang akan saya sampaikan kepada adalah bahwasannya saya itu ingin minta untuk bagaimana bisa diakui menjadi umatnya baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, karena hari ini kita nggak pungkiri begitu banyaknya orang-orang yang mengaku daripada ahlu sunnah, ya, mengakui. Sebenarnya kita bukan untuk diakui. Yang butuh pengakuan itu bagaimana dengan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, kita mau mengakui kita itu ahlu sunnah, mau kita bicara mau panjang lebar, mau kayak apapun, tapi yang mengaku itu bukan diri kita. Yang mengaku itu adalah baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka saya pernah mendengar satu riwayat yang mengatakan ada sebagian orang itu yang ketika dia mendekat daripada telaga Kausar itu diusir sama Nabi. Kalian bukan daripada umatku. Dan bagaimana posisi kita ketika kita itu sudah senang ketemu Nabi tapi kita diusir sama Nabi, kita tidak diakui sebagai umatnya. Dengan cara apa Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam itu diutus Nabi dengan lemah lembut, ya. Hari ini kita melihat orang saudara muslim nggak sholat, atau bahkan bukan muslim nih, ada orang kafir, dia mati, apa yang ada dalam hati kita? Kita mengatakan dia bakal masuk neraka. Tapi Nabi enggak seperti itu. Seperti apa itu, Ustaz? Nabi ngelihat Yahudi mati, Nabi nangis. Karena Nabi tahu kehidupan Yahudi ini, orang ini, dia kalau dia tidak mengenal Allah, kehidupannya nanti setelah di dunia ini kemana, Nabi tahu. Itu akhlak Nabi. Jadi, bukan menganggap setiap orang ini dia salah, ini dia dia masuk neraka. Ya, hari ini umat Islam digiring seperti itu. Ya, betapa mudah memasukkan orang itu ke dalam neraka. Bahkan saya miris ketika ada orang mengatakan salaman setelah selesai sholat itu adalah tidak ada ajarannya. Masuk neraka, kan konyol. Betapa mudahnya memasukkan orang ke dalam neraka. Masuk surga neraka itu bukan hak kita. Bahkan malaikat pun nggak tahu. Ada satu hadis Nabi yang riwayat Umar bin Khattab, yang Umar bin Khattab kalau dia meriwayatkan hadis itu, Umar bin Khattab menangis. Siapa orang-orang yang pertama kali masuk dalam yang akan Allah adili di pada mahsyar? Bukan orang yang meninggalkan sholat, bukan orang yang kemudian dia berzina, bukan. Tapi siapa? 3 golongan. Orang yang membaca Al-Quran, orang yang dermawan, orang yang berjuang di jalan Allah. 3 orang ini bahkan yang akan diadili.
Tiga-tiganya Nabi Allah Subhanahu wa taala berfirman, kazabta, dusta kamu, kata Allah. Seret wajahnya, campakkan dia ke dalam neraka. Ternyata hati manusia yang dinilai Allah Subhanahu wa taala. Bukan mengatakan hati dulu, bukan, beriringan semuanya. Hati kita, ibadah kita juga kita lakukan. Ya, tapi ini bahwasannya ini pelajaran. Malaikat pun nggak tahu mana yang ikhlas, mana yang tidak. Jadi Allah melihat hati kita, Ustaz. Iya, itu Allah yang menilai. Ini orang ini ikhlas enggak. Malaikat juga sudah nyatet ini adalah orang dermawan. Ya, malaikat nggak tahu. Ya, jangan sampai kita ini sudah merasa sudah dekat, sudah paling bagus ini, sudah melakukan sunnah 100%. Bahkan saya punya teman pernah nulis di status WA-nya itu yang di catatannya itu, di profilnya, ahlu sunnah. Ahlu sunnah itu apa? Gitu kan. Ketika makan saja, mohon maaf ya, ini salah satu contoh sunnah kecil. Ketika makan menggunakan tutup kepala, Nabi mencontohkan. Ya. Masuk kamar mandi, masuk dengan kaki kiri, membaca doa. Ini sunnah. Kalau ngaku ahlus sunnah, sunnahnya jangan dipilih-pilih saja. Ya sesuai dengan nafsu itu yang dikerjain, itu bukan ahlus sunnah. Nah maka kalau kita pengen menjadi umat yang bagi Nabi sallallahu alaihi wasallam, lakukan sunnah dari yang terkecil sampai yang terbesar, agar kita ini bisa diakui menjadi umatnya bagi Nabi sallallahu alaihi wasallam dan mendapatkan minuman daripada telaga Kausar Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, kita inginkan itu semua. Ya, minta doanya Ustaz supaya kita sama-sama selalu dalam lindungan Allah, dalam rangka beribadah kepada Allah, selalu taat kepada Allah. Ya, amin. Ya, mungkin demikian Ustaz untuk kesempatan kali ini.